Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tabat nufusuhum wa safat qulubuhum fakanu humus sadatal mansurin wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menambah amaliyah-amaliyah kebaikan kita, masih bisa bertalabul ilm, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga berhimpunnya kita di majlis ilmu ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan semoga apa-apa yang telah kita lakukan ini tentunya dicatat oleh Allah menjadi bagian dari amal-amal saleh yang terima di sisinya. Amin. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perang Hunain, ya. Perang Hunain sampai di pembagian harta rampasan perang, ya, yang mana kita review sedikit kembali mungkin bahwa kita tahu di dalam pembagian harta rampasan dalam perang Hunain itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir membagi keseluruhan ghanimah itu kepada orang-orang Mekah, ya, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, ya, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan keislaman mereka yang sebenarnya masih mu'allaf, gitu. Yang kita sudah jelaskan, yang dimaksud mu'allaf itu orang yang butuh dijinakkan hatinya, karena orang-orang Mekah itu mereka yang baru masuk Islam dalam Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah itu mereka masuk Islam karena terpaksa, gitu. Oleh karenanya mereka diberi banyak bagian dari harta rampasan perang dalam perang Hunain itu, ya. Sehingga itulah yang kemudian ada satu desas-desus, ya, terutama di kalangan sahabat Ansar yang mereka berjuang bersama Nabi, yang bahkan perannya dalam perang Hunain itu sangat menentukan dan menjadi kunci kemenangan bagi kaum muslimin. Ternyata kemudian tidak diberikan bagian apapun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya yang sangat dikhawatirkan oleh sahabat-sahabat Ansar itu takut setelah penaklukan kota Mekah itu kemudian bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau lagi kembali ke Madinah. Itu sebenarnya yang paling sangat dikhawatirkan. Jadi Rasulullah sudah bertemu kembali dengan kerabat-kerabatnya dan sebagainya. Tapi pembagian harta rampasan itu bagaimanapun juga menjadi satu desas-desus, ya. Sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta khusus ketika mendengar desas-desus di kalangan sahabat Ansar ini, ya, fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arsala ila ansar fajtami'u fi makanin a'adda lahum, ya, wa lam yad'u ma'ahum ahadan ghairuhum thumma qama fihim fa hamidallahu wa athna 'alaihi bima huwa ahlihi thumma qala. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat-sahabat Ansar berkumpul di satu tempat, kemudian beliau memberikan satu pemahaman
satu khutbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus kepada sahabat-sahabat Ansar ketika itu, yang kemudian khutbah ini betul-betul menukik isinya, ya. Dan sudah kita jelaskan sebenarnya pada pertemuan yang lalu, yaitu di mana kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan memuji Allah dan kemudian berkata, wahai orang-orang Ansar, ya, ya ma'syaral ansar ma qalahu balagtani ankum alam atikum dalalan fahadakum bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakum bi wa kuntum 'alatan fa'aghnakum Allahu bi. Jadi apa yang sudah sampai kepadaku dari kalian wahai sahabat-sahabat Ansar, kata Nabi, bukankah sebelum aku datang kalian adalah orang-orang yang sesat, kemudian Allah memberikan petunjuk lantaran aku, kata Nabi. Dan bukankah sebelumnya engkau adalah orang yang berpecah belah? Karena di Madinah itu dari dua golongan, Khazraj dan Aus, mereka saling berperang terus menerus. Maka kata Nabi, bukankah sebelumnya kalian adalah orang-orang yang berpecah belah? Kemudian Allah melembutkan, Allah menghadirkan kasih sayang di antara kalian lantaran sebab aku. Kalian bisa bersatu lantaran sebab aku. Dan bukankah kalian sebelumnya adalah orang-orang yang kekurangan, yang berada dalam kemiskinan, menjadi buruh-buruh pekerja di kebun-kebun kurma orang-orang Yahudi, padahal mereka adalah penduduk asli. Dan kemudian Allah mencukupkan kalian lantaran aku. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata demikian, apa kata orang-orang Ansar? Qalu bala Allah wa rasuluhu amnun wa afdal. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi dan Rasulnya, selalu begitu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi kepada orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, kenapa engkau tidak mendebatku? Dia hanya mengatakan, tidak ya Rasulullah, engkau yang benar. Allah dan Rasulnya yang maha luhur, maha mulia, maha utama, yang Allah dan Rasulnya yang lebih utama gitu, yang lebih benar gitu. Tapi kata Nabi, kenapa engkau tidak mendebatku? Kenapa engkau hanya diam saja? Bahkan kalau engkau mendebatku sekalipun engkau benar. Kenapa engkau tidak katakan kepadaku? Bahkan kalau engkau mau, engkau bisa mengatakan, ya Rasulullah, bukankah sebelumnya engkau adalah orang yang didustakan, kemudian datang kepada kami dan kami membenarkan engkau? Bukankah engkau adalah orang yang kemudian terusir dan kemudian kami menolong engkau gitu? Bukankah engkau adalah sebelumnya adalah orang yang ya pelarian gitu, kemudian kami sediakan untuk engkau tempat berteduh, berlindung. Jadi kalau orang Ansar pun mendebat Nabi dengan kayak itu juga betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak menyalahkannya, tapi tetap sahabat Ansar fal awal tsummal awal, tidak ya Rasulullah, yang benar adalah yang pertama tadi. Kemudian baru Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada satu nasihat yang sangat menukik sekali. Ya ma'syaral ansar, tidakkah engkau ridha jika aku ambil sejuput sampah dunia ini, yang dengan sampah dunia aku berharap, ya, aku berharap kekuatan, kekokohan Islam di hati orang-orang yang masih ragu terhadapnya. Wahai orang-orang Ansar, apakah engkau tidak rela ketika orang-orang pulang dengan membawa kambing, membawa unta, sementara engkau pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan
ketika itu sahabat-sahabat Ansar mulai ya bertetesan menangis ya, mendengarkan pemahaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Adapun aku terhadap engkau, kata Nabi, tidak sedikit pun meragukan keislaman kalian gitu. Dan bahkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan keberkahan terhadap orang-orang Ansar ini. Cuman yang ingin kita lanjutkan penjelasannya di sini adalah berkaitan dengan pembagian waris harta rampasan perang ini. Ini munculnya orang-orang yang kemudian su'ul adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dalam beberapa hadis riwayatkan ini berkaitan dengan peristiwa di Ji'rana ini ketika pembagian harta rampasan perang Hunain. Ketika ada seseorang yang dikenal sebagai Dzul Khulaisirah ya, kemudian berkata, "I'dil ya Muhammad, ittaqullah." Berbuat adillah wahai Muhammad, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang ini menyeru adil kepada Rasulullah, menyeru bertakwa kepada orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzul Khulaisirah. Adapun ciri-ciri fisiknya itu dalam beberapa hadis disebutkan, ini bagian sininya ini agak menonjol, juga di bagian dahinya ini agak juga menonjol. Orangnya gundul gitu, terus jenggotnya agak tebal gitu. Itu secara ciri-ciri fisiknya. Karena tentang hadis Dzul Khulaisirah ini ada beberapa versi. Ya, ada versi yang lain yaitu tentang kiriman zakat oleh Sayyidina Ali dari Yaman yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikannya. Dan sama, orang ini kemudian mengatakan, "I'dil ya Muhammad, ittaqillah." gitu. Ya, sesungguhnya pembagian ini dimaksudkan untuk tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwa pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak adil. Nah, ketika itu kalau di dalam hadis yang versi Ji'ranah itu, yang pembagian harta rampasan perang di Ji'ranah, di samping Nabi itu ada Sidina Umar minta izin sama beliau, "Ya Rasulullah, izinkan untuk aku penggal leher orang ini." Tapi apa kata Nabi? "Jangan wahai Umar, nanti orang-orang berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri." Ya. Kalau yang di dalam hadis yang kiriman zakat dari Yaman itu, di situ di samping Nabi yang disebutkan orangnya adalah bukan Umar bin Khattab tapi Khalid bin Walid. Ya, sama minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenggal kepala orang ini. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegahnya. Dan ada beberapa tambahan lagi yang mengatakan dia masih ahli kiblat gitu. Cuman kemudian dalam beberapa hadis ini ada beberapa riwayat-riwayat tambahan ya, yang mengatakan bahwa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, sesungguhnya dari orang ini nantinya kelak akan lahir satu generasi yang kalau kalian melihat ibadahnya, kata Nabi, kalian akan meremehkan ibadah-ibadah kalian. Ya, jikalau melihat ibadah mereka, kalian akan meremehkan ibadah-ibadah kalian. Kenapa? Karena dari saking khusyuknya ibadah-ibadah mereka itu. Ya, dan mereka fasih membaca Al-Quran. Ya, fasih membaca Al-Quran, tapi tidaklah Al-Quran itu lewat kecuali sampai hanya di kerongkongannya saja. Ini yang nantinya lahir dari generasi dari orang ini, dan mereka keluar dari Islam, ini gambaran Nabi, seperti anak-anak panah melesat dari busurnya. Ya. Jadi ini gambaran kaum yang dilahirkan dari seorang laki-laki yang bernama Dzul Khulaisirah ini dalam hadis ini. Dan kemudian di belakang hari kita mengenal kelompok ini sebagai kelompok Khawarij ya, kelompok Khawarij. Dan bahkan ada beberapa riwayat yang lain yang mengatakan bahwa
setelah itu Nabi SAW memerintahkan kepada Abu Bakar ya, untuk kemudian membunuh orang ini. Nah, ketika Abu Bakar itu berangkat ya, untuk membunuh orang ini sedang sholat. Dalam sholatnya dia khusyuk banget sampai menangis bercucuran air matanya. Tidak jadi Abu Bakar kembali lagi kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi memerintahkan Umar bin Khattab untuk berangkat untuk membunuhnya ya. Tapi sama, laki-laki ini masih sedang dalam keadaan sholat, dia sujudnya khusyuk banget. Ya Rasulullah, kata Umar, saya tidak bisa membunuhnya. Namun mereka sedang sujudnya bahkan lebih bagus dari sujudku, kata Umar. Akhirnya apa? Nabi SAW memerintahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah untuk membunuh orang ini. Tapi ketika Sayyidina Ali sampai di situ, orang ini sudah tidak ada. Maka setelah Sayyidina Ali kembali, apa kata Nabi? Kelak engkau akan menghadapi orang ini, kelompok ini dengan jumlah yang sangat besar. Jadi ini nubuah Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, bahwa beliau yang akan menghadapi kelompok ini. Nah, dan kita tahu di dalam pemerintahan beliau itu, nah beliau betul-betul memerangi kelompok ini sebagaimana dinubuahkan oleh Nabi SAW, yaitu memerangi di satu tempat yang disebut sebagai Haruri tempatnya itu ya. Dan ketika mereka itu ditaklukkan oleh Sayyidina Ali itu memerintahkan kepada beberapa orang untuk mencari seseorang dengan tanda-tanda di bagian tangan atau kakinya itu ada seperti daging yang seperti pentil susu perempuan gitu ya, yang ditumbuhi rambut gitu. Kalau ada dari tanda-tanda orang itu, maka sadaqa Rasulullah SAW. Karena salah satu tokoh yang disebutkan oleh Nabi SAW itulah ciri-cirinya. Dan betul itu ditemukan di dalam kelompok orang yang diperangi oleh Sayyidina Ali ini. Dan juga pernah Nabi SAW juga ketika sedang duduk dengan Sayyidina Ali itu, beliau memegang jenggotnya. Jadi memegang jenggot kalau dalam tradisi Arab itu kan satu penghormatan dan kasih sayang. Kemudian beliau mengatakan, ada orang yang paling buruk di dunia ini ya. Yang pertama adalah seorang dari kaum Samud yang membunuh untanya Nabi Saleh alaihi salam. Dan yang kedua, kata Nabi, orang yang paling buruk di dunia itu adalah orang yang kemudian menghujamkan mengalirkan darah. Beliau menyentuh ubun-ubun Sayyidina Ali sampai darah itu kemudian mengalir ke bagian jenggot beliau itu. Itu orang yang paling buruk, kata Nabi SAW. Dan betul ketika kemudian beliau sedang menjabat sebagai khalifah kan, kita tahu kemudian bahwa orang-orang Khawarij ini mempunyai satu dendam kesumat ya, terutama kepada Nabi SAW, terutama ketika mereka mengalami kekalahan telak di Haruri itu. Ada seorang wanita yang kemudian dilamar oleh seorang laki-laki namanya Abdurrahman bin Muljam, yang si wanita ini meminta mas kawinnya itu adalah darah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan Abdurrahman bin Muljam ini bersedia. Kemudian ia membeli pisau seharga 1000 dirham. 1000 dirham itu seukuran 80 jutaan ya kalau sekarang itu. Dan pedang itu dibubui racun seharga 1000 dirham juga ya, sama harga racunnya dengan harga pedangnya sama. Dan kemudian ia berangkat menunaikan tugas itu untuk membunuh Sayyidina Ali ketika sedang salat subuh. Dan beliau menghantamkan itu di bagian kepala Sayyidina Ali dan mengucur darah beliau itu.
Sayyidina Ali sedang sholat itu tidak merasakan apa-apa, sampai selesai sholat baru beliau merasakan ada darah mengalir. Beliau bertanya kepada sahabat, ini darah siapa? Gitu. Ini bagaimana gambaran sahabat itu kalau sedang sholat begitu. Kata sahabat-sahabat yang lain, itu darah wahai Amirul Mukminin. Siapa yang membunuhku? Gitu. Abdurrahman bin Muljam ini sudah diamankan oleh para sahabat. Apa kata Sayyidina Ali kepada Abdurrahman bin Muljam, wahai saudaraku, kenapa engkau membunuhku? Kata Abdurrahman bin Muljam ketika itu, sesungguhnya aku telah membeli pedang seharga 1000 dirham, kemudian membeli racun seharga 1000 dirham juga, dan kemudian saya ke Baitullah bersumpah di makam Ibrahim untuk kemudian pedang ini akan membunuh seburuk-buruk orang di muka bumi gitu. Itu kata Abdurrahman bin Muljam. Mendengar kata-kata itu, Sayyidina Ali langsung tersenyum. Dia teringat terhadap nubuah yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sayyidina Ali, wahai Hasan, wahai Husain, kalau nanti aku sudah mati, tolong orang ini dikisos dengan pedangnya ini, karena biar sumpahnya betul-betul manjur dan diterima oleh Allah bahwa pedang itu akan membunuh seburuk-buruk makhluk di muka bumi ini. Ya, karena memang sudah dinubuahkan oleh Nabi bahwa manusia yang seburuk-buruknya selain kaum Samud yang membunuh untanya Nabi Saleh adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, dia sendiri yang bersumpah gitu. Ya, Abdurrahman bin Muljam. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kalangan orang-orang Khawarij ini? Ya, kalau kita melihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ciri-cirinya itu sesungguhnya masalah mereka itu bukan masalah nifak, ya, bukan masalah di hati, bukan masalah keikhlasan gitu. Ya, makanya ketika ditanyakan kepada Sayyidina Ali, apakah mereka munafik? Kata Sayyidina Ali, kalau orang munafik itu ciri-cirinya idza qamu ila shalah qamu kusala. Ketika mau salat mereka bermales-malesan dalam. Oh, ini kalau orang Khawarij ini kalau salat khusyuk gitu. Bahkan kita kalau melihat salat mereka, kita enggak ada apa-apanya salat kita itu. Ya. Masalahnya di mana? Masalahnya itu di pemahaman dan kemudian adab. Karena terbukti orang-orang Khawarij ini kan ketika kemudian pada masa Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali mengutus Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas sepupunya juga, untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang Khawarij ini. Ya. Ketika Ibnu Abbas bertanya kepada mereka, apa yang menjadikan kalian melawan Ali? Kata mereka, sesungguhnya Ali telah keluar dari hukum Allah. Ia bertahkim tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ia bertahkim dengan mengirimkan utusan untuk kemudian membuat satu resolusi hukum gitu. Kemudian kata Ibnu Abbas, tidakkah engkau dengar di dalam Al-Qur'an ada satu ayat, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu satu ayat yang membahas tentang ketika terjadi konflik antara suami dan istri, ya, tidak bisa lagi dipertemukan, maka masing-masing pihak harus fab'athu hakaman min ahlihi, dari pihak laki-laki mengirimkan seorang arbitrase, ya, seorang hakim, ya, dari sini juga mengirimkan, dan dua-duanya ini kemudian berembuk. Ya. Kata Ibnu Abbas, kalau urusan suami istri saja Allah memerintahkan kita untuk fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, apatah lagi di dalam urusan untuk mendamaikan sekelompok kaum muslimin. Nah, setelah diberi ceramah seperti itu oleh Sayyidina Ali, 7/10 dari mereka itu kemudian kembali, mereka bertaubat. Jadi persoalannya memang di pemahaman dan kurang adab. Karena kalau kemudian kurang adab itu,
Kalau kita terlalu gulu di dalam beragama ya jadinya ekstrim. Kalau kita terlalu lembek, kurang adab, biasanya jadi liberal gitu. Ya. Memang adab ini adalah sesuatu termasuk hikmatu dhallatul muslim juga gitu. Ya. Nah, disinilah pentingnya bagi kita kemudian, karena kelompok-kelompok seperti ini juga masih banyak gitu, terutama di Timur Tengah gitu. Ya, kalau di Indonesia saya rasa nggak ada gitu yang berpaham khawarij itu. Khawarij itu mudah mentakfirkan saudaranya dan menghalalkan darahnya, ya. Mengkafirkan orang yang pelaku dosa besar, itu salah satu cirinya. Ya, kita lihat kemudian, kalau kita lihat kelompok-kelompok yang ada terutama di Suriah itu kita bingung sebenarnya gitu. Kadang-kadang yang dibom adalah masjid gitu. Bahkan kita tahu siapa pengarangnya kitab ini, Syed Ramadan Al-Buti. Ini kan wafat dibom di masjid di Suriah itu. Meninggal dalam masjid ketika sedang mengajar. Siapa yang melakukan kalau bukan orang yang dengan paham khawarij, menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Ya, kalau di Indonesia saya rasa belum ada kelompok-kelompok khawarij yang seperti itu. Dan ya harus diwaspadai memang kelompok-kelompok yang seperti ini menyusup, karena pasti akan membuat kekacauan, karena menghalalkan darah sesama kaum muslimin karena hanya perbedaan pendapat. Dan ini sudah disinyalir oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kelompok-kelompok mungkin seperti ISIS gitu di Timur Tengah, ya patut sekali untuk ditenggarai. Ya, pemahaman ISIS itu juga masuk dalam kategori pemahaman khawarij. Ya, karena tidak segan-segan membunuh saudara se-Islamnya karena hanya berbeda pendapat. Ini mungkin dari beberapa juga kelompok-kelompok yang kemudian muncul di dalam pembagian harta rampasan di Ji'rana ini, yang kemudian di situ muncul bibit-bibit kelompok yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelompok ini kemudian menjadi satu kelompok yang besar pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, karena kita kalau membaca sejarah itu memang pada masa Ali bin Abi Thalib itu beliau menghadapi berbagai macam tantangan yang sangat luar biasa. Ya, menghadapi kaum pemberontak yang kemudian menyusup di barisan beliau, ya, menghadapi tuntutan dari sahabat-sahabat yang lain, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga kemudian pecah perselisihan antara kaum muslimin, pecah perang Jamal, pecah perang Siffin, ya. Itu masa-masa yang kemudian timbul firqah-firqah di dalam Islam itu dimulai dari sana. Ya, mulai dari perpecahan arah politik sebenarnya, sehingga pecah dari situ. Ada kaum Murji'ah, ada Khawarij, ada Syiah, itu dimulai dari sana. Ya, pada babak selanjutnya terus merembet dalam persoalan-persoalan akidah. Muncul Mu'tazilah, muncul Jabariyah, muncul Qadariyah dan sebagainya. Ya, taib, itulah ya sekelumit tentang kelengkapan di dalam pembagian harta rampasan dalam perang Hunain. Nah, selanjutnya kita masuk dalam beberapa pembahasan di sini tentang perang Tabuk, ya, Ghazwatul Tabuk. Perang Tabuk ini sebab-sebabnya adalah tersampainya berita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan adanya konsentrasi pasukan Romawi, ya, di satu tempat yang mana kemudian karena ini seusai konfrontasi kaum muslimin di Mu'tah itu juga menjadi kekhawatiran tersendiri, terutama
bagi orang-orang Romawi, kekuasaan-kekuasaan mereka merasa terancam, terutama di Syam ya. Di beberapa jazirah Arab yang kabilah-kabilah itu kan ada sebagiannya yang masih bernaung di daerah kekuasaan Romawi, dan mereka sudah mulai merasa terancam dengan kehadiran eksistensi kaum muslimin yang sudah mulai eksis di Madinah ini. Maka kemudian mereka mulai menyiapkan satu pasukan untuk kemudian menghadapi kaum muslimin. Dan ketika itu kondisi musim panas yang amat sangat ya. Musim panas itu sudah berada pada puncaknya. Cuman masa panen sudah hampir tiba. Ini dilematisnya di dalam perang Tabuk ini, dan kondisi ekonomi sedang sangat sulit. Makanya perang Tabuk ini kemudian kalau kita baca dalam sejarahnya ini akan menjadi satu perang yang hakikatnya walaupun peperangannya tidak jadi, tapi hakikatnya ini kemudian membongkar seluruh kedok-kedok yang dilakukan oleh orang-orang munafik ya. Hampir peristiwa Tabuk ini semuanya akan membuka seluruh kedok-kedok siapa orang-orang yang munafik di Madinah itu semuanya ya. Karena sebagian dari mereka itu kemudian banyak mengajukan alasan-alasan kepada Nabi untuk kemudian tidak ikut di dalam peperangan ya. Sebagian dari mereka mengatakan, wa minhum may yaqul, ini di dalam surah At-Taubah ya, yaqulu dhalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Karena ini ada seorang munafik yang datang kepada Nabi kemudian izin, ya Rasulullah, bukankah engkau tahu bahwa saya ini adalah orang yang paling cepat tergoda dengan perempuan gitu katanya. Jadi saya itu seorang yang sangat cepat tergoda kalau melihat perempuan. Makanya sementara orang-orang Romawi itu adalah orang-orang berkulit putih berambut pirang gitu. Maka saya takut ya Rasulullah kalau ikut perang nanti saya malah tergoda gitu. Itu alasan yang dibuat. Nah, makanya disinggung oleh Al-Quran. Sebagian dari mereka mengatakan mayyakulu dhalli wala taftinni gitu. Takut kena fitnah wanita gitu. Dan banyak sekali gitu ya, termasuk dari kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang kemudian mereka bahkan mengolok-olok justru ya, kaum muslimin yang kemudian hendak melakukan persiapan di dalam medan perang ini ya. Sementara ketika itu kondisi amat sangat sulit, sehingga kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat itu untuk kemudian memberikan harta-harta terbaiknya ya, harta-harta terbaiknya untuk kemudian disumbangkan dalam jihad fi sabilillah dalam perang Tabuk ini. Sebelumnya kata Ka'ab bin Malik dalam satu riwayat, beliau mengatakan biasanya Rasulullah SAW kalau hendak berangkat ke medan perang itu beliau tidak pernah mengumumkan terlebih dahulu. Beliau keluar saja bersama para sahabat ya, tujuannya belum dibocorkan mau kemana, yang menjadi pusat sasaran serangan baru diberitahu itu ketika sudah di tengah jalan. Tapi di dalam perang Tabuk ini beda, beliau sudah umumkan terlebih dahulu kepada para sahabat-sahabat untuk mempersiapkan diri untuk ikut di dalam perang Tabuk ini. Karena sekali lagi kondisi ketika itu amat sangat sulit, puncaknya musim panas, dan bahkan sudah siap buah-buah di Madinah itu sudah hampir siap panen gitu. Itu godaan yang amat sangat gitu. Cuman kemudian para sahabat-sahabat datang ya kepada beliau. Ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sumbangannya luar biasa ya, beliau menyumbangkan sekitar, pertama beliau menyumbangkan 100 ekor unta ya, bersama bekalnya itu. Ini bagi orang-orang yang mau ikut ya, sekaligus semuanya biayanya itu ditanggung oleh Sayyidina Utsman. Menyumbang lagi 100 unta lagi dengan total sumbangan beliau itu 1000 dinar. Entah kalau diuangkan sekarang 1000 dinar itu berapa? 1000 dirham aja sudah nilainya 80 jutaan gitu.
bermiliar-miliaran gitu. Jadi ditanggung kendaraannya dengan biaya orang yang kemudian berangkat. Sehingga sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Sayyidina Utsman ini, la yadurru Utsman ma fa'ala ba'da hadza. Tidak memudaratkan Sayyidina Utsman apapun yang dilakukan setelah ini, kata beliau. Ini orang yang sudah dapat jaminan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu udah nggak ngaruh lagi setelah apa yang dilakukan di dalam perang Tabuk ini. Itu jaminan kepada Sayyidina Utsman yang kemudian di dalam akhir hidupnya beliau syahid terbunuh oleh pemberontak. Ya. Nabi SAW sudah memberikan jaminan tidak memudaratkan apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah ini. Dan bahkan yang agak lucu itu antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Umar itu merasa selalu kalah di dalam lomba, di dalam kebaikan dengan Abu Bakar. Selalu kalah gitu. Nah, kata Umar bin Khattab, kebetulan saya sekarang sedang punya harta gitu, saya akan kalahkan Abu Bakar sekarang gitu. Kemudian Umar datang membawa separuh hartanya, disumbangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hartanya. Kemudian datang pula Abu Bakar yang dibawa sedikit, ya, tidak sebanyak Umar. Rasulullah bertanya kepada Umar, apa yang kau tinggalkan untuk untuk keluargamu di belakang? Kata Umar bin Khattab, aku tinggalkan sebesar apa yang telah aku serahkan kepada engkau. Jadi separuhnya diserahkan kepada Nabi, separuhnya lagi ditinggalkan untuk keluarganya. Yang ngelihat Abu Bakar nyumbangnya tidak sebanyak Umar, baru kali ini kata Umar saya bisa menang sama Abu Bakar. Tapi ketika ditanya oleh Nabi kepada Abu Bakar, apa yang telah engkau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Jadi tidak tersisa hartanya, disumbangkan semuanya oleh Abu Bakar. Jadi Sayyidina Umar ketika itu merasa kalah lagi dengan Abu Bakar. Ya karena terkadang memang sedekah itu tidak dinilai dari banyaknya yang kita sumbangkan gitu. Orang kaya nyumbang 1 juta, mungkin bagi mereka 1 juta itu nggak ada artinya gitu. Berbeda dengan orang miskin nyumbang 100.000, mungkin nilainya masih lebih banyak sumbangan orang yang miskin. Makanya kalau kata Gus Baha itu, kalau kita lagi miskin maka perbanyak nilai sedekah kita gitu. Perbanyak sedekah kita justru ketika kita sedang miskin, sedang tidak punya apa-apa. Karena ketika kita bersedekah di waktu kita tidak punya itu, mungkin 10.000 itu nilainya sama dengan orang kaya bersedekah 1 juta gitu ya. Karena yang berbicara tentang konteks itu adalah ya keimanan, sekali lagi, yang akan menilai dari amal-amal kita itu ya. Sehingga kemudian dari sumbangan beberapa para sahabat ini terkumpul pasukan. Di dalam riwayat yang paling sahih itu sekitar 30.000 pasukan. Memang di dalam tarikh, di dalam banyak riwayat itu ada yang mengatakan 80.000 pasukan, ada yang mengatakan 50.000 pasukan. Cuman kaul yang paling sahih yang diambil terutama yaitu sekitar 30.000 pasukan, yang kemudian 30.000 pasukan ini bergerak ke Tabuk ya, dengan perjalanan yang amat sangat berat ya, karena terkadang satu unta itu dipakai bergantian untuk tiga orang. Jadi gantian, ada yang naik, dua aja jalan kaki, gantian satu turun lagi, satu naik lagi gitu. Jadi bisa dibayangkan kondisi ketika kemudian untuk menjaga kedaulatan istilahnya ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mempunyai satu insting yang sangat tajam ya, ketika melihat pergerakan pasukan Romawi yang sudah mulai mengancam kedaulatan kaum muslimin. Dan
memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ancaman ya kepada orang-orang yang kemudian tidak ikut serta di dalam perang Tabuk ini, padahal mereka tidak punya alasan secara syar'i. Ya, tidak punya alasan secara syar'i. Makanya di sini juga dikisahkan ya di dalam kitab ini tentang Abu Khaisamah. Abu Khaisamah ini orang yang kebun kurmanya itu banyak gitu, dan beliau itu sudah bersantai-santai kemudian ketika rombongan Nabi sudah mulai berangkat dari Madinah ke Tabuk. Dan ini masih kemudian bersantai-santai di rumahnya, dan kemudian membuat kemah di kebun-kebun kurmanya dengan dua istrinya yang siap melayani. Tapi suatu ketika beliau kemudian datang ke kebun kurmanya, dilayani oleh kedua istrinya, disuguhkan makanan dengan beraneka ragam, minuman yang dingin di bawah naungan ya, tidak tersentuh cahaya matahari. Tapi kemudian tiba-tiba ketika beliau merasakan seperti itu, teringat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang melakukan perjalanan dari Madinah ke Tabuk. Apa kata Abu Khaisamah ini? Tidak pantas bagi diriku kemudian merasakan sejuk di sini, merasakan air yang dingin di sini, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpanas-panasan gitu. Kemudian Abu Khaisamah ini langsung kemudian bergegas menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berhasil kemudian sampai bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk gitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira dengan kedatangan Abu Khaisamah ini, karena beliau sangat khawatir ketika ada sahabat-sahabat yang kemudian tidak ikut serta, yang kemudian mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam perang Tabuk ini nantinya ada 3 sahabat ya yang kemudian tidak ikut serta. Ya, awalnya sih berlalai-lalai ya, ketika pasukan sudah mulai berangkat, ya nanti saya mau nyusul, sampai kemudian pasukan ini kembali ke Madinah, akhirnya nggak jadi ikut berangkat perang. Ya, kalau orang-orang munafik itu ketika mereka beralasan oleh Nabi, diterima alasannya. Nabi tidak kemudian mendebat. Tapi kemudian para sahabat-sahabat yang mereka mempunyai nilai keimanan yang kuat di dalam hatinya, masa ia mau berdusta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membuat alasan-alasan ya, yang nantinya ini kisah yang sangat menarik sekali. Nantinya insyaallah nanti kita ceritakan juga pada pertemuan yang akan datang ya, karena waktunya sudah sampai ya. Di antaranya ada Ka'ab bin Malik, ada Hilal bin Umayyah, ada 3 sahabat ya yang kemudian dapat hukuman langsung dari Allah, tapi juga mendapatkan pengampunan yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Ka'ab bin Malik ini terutama ceritanya yang sangat heroik sekali nantinya di dalam menjalani beberapa hukuman yang atau sanksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu sebenarnya datang dari Allah secara langsung. Baik, ini mungkin sekelimat pengantar tentang perang Tabuk. Mudah-mudahan nanti di pertemuan yang akan datang kita bisa lebih detail lagi, terutama di dalam bagaimana kemudian pasukan ini mulai berangkat dari Madinah, dan kemudian walaupun ketika sampai di Tabuk tidak sampai berjumpa dengan pasukan Romawi, karena pasukan Romawi itu dikaburkan juga gentar menghadapi pasukan kaum muslimin. Cuman ada beberapa daerah-daerah yang kemudian yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Romawi, kemudian mereka bersedia membayar jizyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hikmahnya. Selain juga nantinya bagaimana kemudian Allah membuka seluruh kedok-kedok orang munafik yang kemudian banyak disampaikan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ya, atau dalam surah Bara'ah nantinya. Baik, naktafi darsidina hadza walhamdulillah wa la'allallah jalla hadhihi dirasan nafi'an lana waffaqana Allahu lima yuhibbu wa yarda wa akhiran minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan